sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Sikap yang bagus, duduk yang manis, tangan dilipat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah sarapan semuanya hari ini? Sudah. Ya, pintar. Tadi bangun pagi jam berapa? Jam 6. Enggak sholat subuh? Loh, mulai besok harus sholat subuh ya. 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 Baiklah, sekarang ibu absen dulu ya. Muhammad Jalaluddin Al-Rumi. Hadir. Sylvia Latifatul Marwah. Hadir. Ya, alhamdulillah masuk semuanya ya. Ya. Kemarin sudah belajar apa, anak-anak? Tentang akhir hayat Rasulullah. Iya, pintar. Sekarang kita akan belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq agar kita mengetahui tentang riwayat dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq, kepribadiannya, perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah, serta sikap positif dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemarin bukunya dikumpulkan ya? Ya. Sekarang dibagi. Dibuka bukunya halaman 2. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, selain itu apa? Ia adalah seorang yang berperan dalam pengembangan Islam. Adakah garis keturunannya dengan Rasulullah? Ada. Ya, dengan siapa? Kakek. Yang bernama Murrah. Ya, pintar. Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq ini biasanya dipanggil dengan Abu Ka'bah. Kemudian setelah beliau masuk Islam, namanya diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq ini diberikan nama karena mempunyai anak yang bernama Aisyah, kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Ia mendapat 2 julukan, yang pertama Atik dan yang kedua Siddiq. Yang pertama ini Atik karena ia mempunyai paras yang tampan serta suci. Mengapa gelar ini diberikan? Karena Abu Bakar itu mempunyai paras yang tampan serta tidak menyembah berhala pada masa jahiliyah. Dan yang kedua, Siddiq. Mengapa gelar ini diberikan? Karena
Abu Bakar selalu mempercayai setiap ucapan Nabi Muhammad SAW. Kepribadian dari Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan sosok yang sangat mulia. Ia di waktu kecil terkenal dengan sangat bekerja keras. Ia sosok yang bijaksana, jujur, tidak suka berfoya-foya, hidup yang sederhana. Setelah ia dewasa, ia bekerja sebagai pedagang. Dengan ketulusan serta kejujurannya, ia menjadi saudagar kaya. Perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah itu melakukan beberapa hal. Yang pertama, Abu Bakar ini menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu. Dan yang kedua, Abu Bakar menyadarkan orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, mengumpulkan mushaf Al-Quran. Sikap positif dari Abu Bakar tersebut itu ada 4, yaitu rendah hati, peduli, suka menolong, dan dermawan. Jadi harapannya setelah kita mengetahui beberapa sikap dari Abu Bakar ini, kita bisa membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kan tadi sudah cerita ya. Sekarang ibu bagikan soal, dikerjakan, nggak boleh melihat buku. Bukunya ditutup dulu. Ditutup. Ya. Dikerjakan. Baik anak-anak, sekarang kita main ice breaking dulu ya. Ayo berdiri semuanya. Ditirukan Bu Guru ya. Aku tikus kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku menjerit, aku menjerit, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan syur, dan tuangkan syur, dan tuangkan syur. Tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Nah anak-anak, sekarang mari mengamati video yang ada di depan ya. Abu Bakar bernama asli Abdullah, lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia.
Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata, Demi Allah, beliau tidak akan kembali pada saat begini, kecuali ada urusan penting. Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah SAW pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah SAW. Mereka berniat akan membunuhnya. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah berdakwah kepada Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah SAW sambil menggendong naik ke atas bukit. Di depan mulut gua yang dikenal dengan Gua Tur, Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau. Abu Bakar masuk dan membersihkan gua. Ia memeriksa dinding-dinding gua. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding gua. Setelah itu ia berkata, Silakan masuk ya Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam gua, lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Abu Bakar menjaganya. Tiba-tiba, kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disumbatnya. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun, rasa nyeri yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah SAW. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" Aku disengat binatang berbisa, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika. Abu Bakar mendampingi Rasulullah SAW dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Abu Bakar seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata, Ketika perang Badar, kami mendirikan tenda untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami bertanya, siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya? Demi Allah, tak satupun dari kami yang maju selain Abu Bakar. Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah menceritakan, ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar keping emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar, seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah SAW? Ia menjawab, Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua. Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah bin Umar berkisah, Di masa Rasulullah, kami diperintahkan memilih orang-orang.
Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Dan terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentang hal itu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang ikut mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, Aku. lalu Rasulullah bersabda, tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah, beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Tadi sudah mengamati video yang ada di depan. Ibu sekarang mau bertanya, siapa yang menemani Nabi Muhammad SAW berdakwah? Abu Bakar. Ya, bisa. Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW pergi dari Mekah menuju ke arah Yaman. Ya, bisa. Di mana tempat persembunyian Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad ketika ia berdakwah? Sur. Ya, pintar semuanya. Tadi kan kita sudah belajar ya tentang Abu Bakar As-Siddiq dari mulai riwayat dan silsilahnya, kemudian kepribadiannya, dan yang ketiga kita belajar apa? Perjuangannya dalam berdakwah. Yang keempat, sikap positif dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang mau menceritakan kembali tentang Abu Bakar As-Siddiq? Angkat tangan. Maju sini. Ya, mau menceritakan tentang apa? Yang dilakukan Abu Bakar dalam berdakwah. Ya, Satu, ya. menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu. Menyadarkan orang yang tidak mau membayar zakat. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Mengumpulkan mushaf Al-Quran. Ya, benar, pintar. Ini dapat hadiah dari ibu. Silakan duduk kembali. Ya, sekarang jamnya sudah waktunya pulang. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Sebelum pulang, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.